semampunya aja ya. Halo Tabe Besti, nah sekarang beta sedang menuju ke pelabuhan Yosudarso yang ada di kota Ambon untuk menyeberang ke Kepulauan Banda Neira. Nah saat ini beta sedang melewati jembatan Merah Putih yang merupakan jembatan ikonik dan sentral yang ada di kota Ambon. Akhirnya setelah perjalanan kurang lebih 15 menit, akhirnya beta tiba juga di pelabuhan Yosudarso. Nah teman-teman, berhubung waktu keberangkatan kapal tinggal kurang lebih setengah jam lagi, makanya beta harus cepat-cepat melangkah kaki nih, daripada beta harus ketinggalan kapal dan harus beli tiket ulang lagi. Kan rugi toh? Oke, baik teman-teman semua, beta sudah berada di dalam pelabuhan dan kapal yang akan mengantarkan ke Banda Neira sudah ada, yaitu kapal Pelni Pangrango. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Banda Neira, jangan lupa untuk rajin-rajin cek jadwal keberangkatan di aplikasi Pelni ya, karena jadwal kesana itu tidak tiap hari dan juga tidak menentu. Kapal ini sedang terlalu besar, tetapi buat beta cukup nyaman. Oke, beta sekarang naik ke kapal Pangrango dan waktunya beta mencari dek untuk menaruh barang-barang bawaan beta. Oke, kita cari dulu ya. Guys, kita mendapatkan tempat kita. Teman-teman semua, perjalanan untuk menuju ke Banda Neira itu kurang lebih memakan waktu sekitar 14-16 jam. Jadi perjalanan ini cukup lama guys ya. Nah, jadi daripada beta bosan hanya menunggu saja dengan tidur-tidur di beta pun tempat, beta akhirnya memutuskan kemudian naik ke dek atas kapal. Ternyata beta mendapatkan pemandangan sunset yang sungguh sangat indah guys. Iya, seperti kamu indahnya. Setelah terbangun dan tertidur berkali-kali, akhirnya beta tiba juga di Banda Neira. Ketong disambut dengan pemandangan yang indah dari Banda Neira, dengan cuaca yang cerah dan suhu udara yang sangat-sangat sejuk guys. Oke teman-teman semua, beta kemudian mencoba pindah ke sisi lain dari sebelah kapal untuk melihat pemandangan dari jauh gunung api Banda Neira yang terkenal itu. Ya, kalian akan menemukannya di uang 1000 kalian. Oke teman-teman semua, sebagai tambahan informasi bagi teman-teman yang pengen jalan-jalan ke gunung api ini, jadi menurut informasi yang beta dapatkan dari Om Google, jadi gunung ini masih tergolong sangat aktif, dan kalau beta sing salah, terakhir meletus itu di tahun 1988. Coba koreksi kalau beta salah. Jadi buat teman-teman yang pengen banget jalan-jalan ke gunung api ini, teman-teman mesti tetap berhati-hati ya. Oke teman-teman semua, setelah beta tiba di pelabuhan Banda Neira, beta langsung menuju ke tempat penginapan yang beta sudah hubungi sehari sebelum keberangkatan beta ke Banda Neira. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Banda, kalian wajib untuk mempersiapkan paling tidak 1 hari sebelumnya, karena kalau tidak kalian bisa jadi tidak dapat penginapan. Nah, karena beta datangnya pas dengan libur panjang, jadi tidak heran penginapan di sini itu pada full guys. Nah, tapi syukurnya beta masih dapat 1 kamar di salah satu penginapan, yaitu NASA House. Pengalaman tinggal semalam di sini bagi beta cukup nyaman karena kamarnya bersih dan juga ber-AC. Tapi bagi beta seperti ada yang kurang karena ternyata penginapan ini tidak berhadapan langsung dengan pemandangan gunung api Banda. Jadi bagi beta ya seperti ada yang kurang aja gitu. Tetapi overall, penginapan ini beta rekomendasikan buat kalian yang cari penginapan di Banda Neira. Pelayanannya ramah dan tentunya kalian akan mendapatkan sarapan gratis setiap harinya ketika tinggal di sini. Setelah beta menaruh barang-barang beta di kamar, kemudian beta memutuskan untuk keluar ke teras penginapan untuk melihat pemandangan yang ada di depan penginapan ini. Oke guys, kita menyeberang ke Pulau Gunung Api.
sana Pulau Banda. 20.000 guys sekali nyebrang. Oke, baik teman-teman semua, setelah beta menyeberang dari Pulau Banda Neira ke gunung api ini dengan menempuh perjalanan kurang lebih sekitar hanya 5 menit dengan menggunakan kapal warga sekitar, dan beta dikenakan biaya sekitar 20.000 per orang. Akhirnya guys, beta tiba juga di gunung api Banda Neira ini. Oke guys, tiba di Pulau Gunung Api. Sekarang saya ingin mencoba menuju ke arah puncak dan menurut beberapa review ada di media sosial, tanjakannya cukup terjal. Seperti kita mampu guys, kita coba aja dulu ya. Kalau nggak mampu ya udah kita turun lagi. Ini step pertama aja sudah mendaki banget ini. Oke, waktu sudah siang guys ya, sekitar jam 12:30, jadi rasanya nggak cukup kalau misalnya kita sampai ke puncak. Dan apakah saya mampu? Kayak enggak. Jadi kita semampunya aja ya. Oke gas. Nah teman-teman semua, awalnya beta tuh pengen banget naik sampai ke puncak gunung ini, tetapi setelah berkonsultasi dengan warga sekitar dan melihat persiapan beta yang nampaknya kurang siap ya, terlebih melihat langit yang sudah mulai gelap yang menandakan bahwa ya tidak lama lagi akan turun hujan, akhirnya beta memutuskan untuk berjalan-jalan hanya sekitar di kaki gunung api ini. Ya daripada beta pulang tinggal nama, mending beta cari aman saja ya teman-teman. Mungkin di perjalanan berikutnya. Oke guys, kita masih keliling di sekitar kaki Pulau Gunung Api di Banda Neira. Dan saya cuma berada di bawah sekitar kayak gunung saja, hanya buat putar-putar. Rasa pikir dengan waktu yang ada dan persiapan saya nggak siap untuk naik ke puncak dari gunung api ini. So kita hanya menikmati pemandangan alam sekitar di sini dan bertemu dengan beberapa penduduk lokal. Oke teman-teman semua, setelah puas berkeliling di sekitar kaki gunung api ini, beta kemudian memutuskan untuk segera kembali ke penginapan. Terlebih setelah melihat langit yang sudah mulai gelap yang nampaknya akan menunjukkan bahwa hujan akan segera turun. Jadi beta kemudian segera mencari kapal untuk kembali. Nah kebetulan beta berjumpa dengan kapal yang sedang mengantarkan anak-anak pulang sekolah. Beta kemudian memakai kapal ini untuk menyeberang ke seberang. Oke teman-teman semua, kantong balik juga ya. Oke teman-teman semua, setelah berkeliling di sekitar Pulau Banda dan juga di Gunung Api, kita memutuskan untuk kembali ke penginapan dan beristirahat sampai malam dan mempersiapkan diri untuk perjalanan berikutnya di hari esok. Oke baik teman-teman semua, ya sebenarnya itu ternyata bertepatan dengan hari Minggu. Makanya beta kemudian mencari tahu jadwal informasi ibadah yang ada di Banda Neira. Dan ternyata satu-satunya gereja yang ada di Banda Neira itu hanyalah gereja tua bekas peninggalan kolonial Belanda. Oke teman-teman semua, beta ibadah dulu ya. Oke guys, selamat pagi. Hari ini hari Minggu. Ingatnya gereja pastinya ya. Dan saya pengen coba gereja di sini. Vibes-nya gereja peninggalan Belanda yang ada di Banda satu-satunya. Rasa
Oke baik teman-teman semua, ibadah sudah selesai. Dan ketika mau pulang ternyata di luar tiba-tiba hujan deras guys. Dan kemudian akhirnya beta memutuskan untuk tetap tinggal di dalam gedung gereja sambil menikmati keindahan interior gereja ini. Nah, salah satu hal yang unik dari gereja ini adalah di lantai dari gedung gereja ini akan nampak seperti batu nisan yang bertuliskan nama-nama para pejabat militer dari Belanda pada saat itu yang dimakamkan ternyata di belakang halaman dari gedung gereja ini. Jumlahnya kalau tidak salah ya, itu sekitar 30 orang. Ya, mungkin ini menjadi sebuah kebiasaan dari orang Belanda pada saat itu, di mana orang-orang penting dimakamkan di sekitar wilayah gereja. Oke, baiklah, setelah selesai beribadah, mari kita melanjutkan petualangan kita selanjutnya di Banda Neira. Guys, kita mau pulang kembali kampung dengan menggunakan kapal yang sama Pangrango. Bye Banda Neira, see you again. Sendiri ku jejak di pulau yang bisu, ombak memanggil di dalam bahasa rimba. Kebisingan kutinggalkan sejenak di seberang. Di sini alam bersuara sangat tenang. Di antara senyap dan semilir laut, kujumpai diriku yang sempat hanyut. Langkahku di sini bukan sekedar wisata, tetapi perjalanan untuk mencari kembali makna hidup di dalam Sang Pencipta. Terima kasih Banda Neira. Sampai berjumpa kembali di petualangan selanjutnya.